Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Ada ikan, ada udang, dimasak bumbu sambal terasi. Kelompok satu sudah datang, izin menyampaikan presentasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik terkait mencapai kesuksesan bisnis melalui TikTok di era digital. Adapun anggota dari kelompok satu, yang pertama saya sendiri, Abdul Razak Maulana, kemudian Ade Herma Erianti, Ade Rifa Alfiani Nurrohman, Afif Fikri Naufal, Agung Aulia Rahman, Ahmad Zulfi Bayu Pramana, Akanata Putra Agitama, dan Alfian Bagas Ferdiansyah. Selanjutnya, yang pertama kita akan bahas terkait dengan era digital, yang merupakan masa ketika teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran yang penting dalam berbagai aspek di kehidupan manusia sehari-hari. Dalam era serba digital seperti saat ini, strategi pemasaran digital marketing telah menjadi kebutuhan mutlak bagi bisnis dari segala skala guna tercapainya kesuksesan di era digital melalui pemanfaatan media sosial. Nah, dalam melakukan marketing harus melalui platform yang bisa kita sebut media sosial, yaitu memungkinkan pengguna untuk dapat berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun jaringan sosial. Contohnya seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi media sosial ini sebagai tempat wadah bagi pengguna nantinya yang ingin berinteraksi, ingin berbisnis, yang mana media sosial ini memberikan sebuah wadah bagi pengguna untuk dapat uh, berbisnis secara daring seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Melanjutkan presentasi rekan saya sebelumnya, perkenalkan saya Ade Herma Erianti. Pada presentasi ini, saya akan mengajak kita semua untuk mengenal lebih dalam mengenai sejarah kemunculan TikTok dan alasan mengapa aplikasi ini bisa begitu sangat populer. TikTok didirikan oleh Zhang Yiming, pendiri perusahaan teknologi asal Tiongkok bernama ByteDance. ByteDance meluncurkan aplikasi ini di Tiongkok pada September 2016 dengan nama Douyin, dan kemudian mengintegrasikan aplikasi serupa bernama Musical.ly untuk kemudian diluncurkan secara global dengan nama aplikasi yang kita kenal saat ini, yaitu TikTok pada tahun 2018. Peranan TikTok di era digital. TikTok bukan hanya aplikasi hiburan semata, tetapi TikTok juga dapat menjadi alat bisnis yang kuat yang mampu bersaing dengan e-commerce yang lain. Kemudian, TikTok juga dapat menjadi sarana influencer dan para konten kreator dalam mempromosikan, membranding, serta dapat menjadikan aplikasi ini perluasan pada pasar digital. Kemudian, pada aplikasi TikTok, kita tidak hanya dapat menjadi konsumen, tetapi juga dapat menghasilkan cuan. Kemudian, TikTok juga dapat mengembangkan personal branding, menciptakan peluang konten video FYP, dengan memanfaatkan fitur-fitur TikTok sebagai sarana bisnis yang tentunya mendukung pertumbuhan akun serta jangkauan yang cukup luas. TikTok. Kesuksesan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari exposure digital, engagement, dan brand loyalty. TikTok dapat menjadi sarana strategis untuk mencapai indikator kesuksesan tersebut. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ade Rifa. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ade Herma. Perkenalkan, saya dengan Ade Rifa Alfiani Nurrohman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang manfaat TikTok di era digital.
Seperti yang kita ketahui, media sosial itu sangat banyak dan salah satunya itu adalah TikTok. Bagaimana kita bijak menggunakan media sosial tersebut dan bahkan bisa menjadi sumber keuntungan bagi diri kita yang bisa memanfaatkan TikTok sebagai misalnya bisnis, media mempromosikan sesuatu hal yang pastinya bermanfaat untuk kita dan audiens. Di sini yang pertama ada meningkatkan brand awareness, selanjutnya ada sarana promosi yang efektif dan juga murah, selanjutnya ada membangun kedekatan dengan konsumen, serta ada meningkatkan penjualan melalui TikTok yang bisa kita sebut itu sebagai TikTok Shop. Ya mungkin dari kita semuanya sudah mengenal apa itu TikTok Shop, ya tempat bagi seller-seller atau para penjual untuk mempromosikan barangnya, sehingga dari sanalah mereka dekat dengan konsumen atau para calon-calon customer yang pastinya banyak sekali manfaat untuk TikTok ini ya. Selanjutnya ada peluang ya atau membuka peluang kolaborasi dengan influencer. Selanjutnya membantu UMKM dan startup go digital. Dan selanjutnya ada meningkatkan kreativitas dan inovasi bisnis. Selanjutnya ada analisis pasar dan tren konsumen. Nah, TikTok ini pastinya dia itu memiliki traffic ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang lagi hype atau trending, itu benar-benar kita akan dikasih algoritma untuk mempromosikan, misalnya mempromosikan suatu barang yang misalnya dia tuh lagi trending banget dan itu tuh sama TikTok akan disebarluaskan dengan mudah ke para target pasar yang sesuai target marketnya gitu. Jadi kita kalau misalnya punya bisnis dan kita memanfaatkan TikTok sebagai salah satu jembatan untuk menjual barang kita ataupun kita menyalurkan bakat kita dan akhirnya kita di sana sebagai influencer ataupun penjual dan lainnya itu pasti kita bakalan akan mendapatkan uh, algoritma yang pastinya sesuai target gitu kan. Dan di sini juga ada analisis pasar dan tren konsumen. Selanjutnya ada pastinya meningkatkan kreativitas dan inovasi bisnis. Jadi banyak sekali kreator-kreator ataupun bidang-bidang yang lainnya yang memanfaatkan TikTok sebagai sumber promosi. Pokoknya jangan sampai kita menyalahgunakan media sosial, tapi kita harus bijak dalam media sosial ini. Ya. Nah, selanjutnya ini ada konten kreator ya. Jadi di sini kita di media sosial TikTok kita juga bisa sebagai konten kreator, yaitu konten kreator yang mengubah konten menjadi cuan. Ada yang berbisnis di bidang keahliannya, ada juga yang memanfaatkan fitur-fitur TikTok yang tren saat ini dan meningkatkan personal branding. Tentunya ya, ini konten kreator tuh benar-benar cuan banget untuk para kreator yang memanfaatkan TikTok dengan bijak. Baik itu dia mempromosikan brand atau produk yang dia berkolaborasi gitu. Otomatis dari sanalah kontennya akan menjadi sumber penghasilan, bahkan menjadi cuan untuk kehidupannya seperti itu. Apalagi yang kita sudah memiliki keahlian ataupun apa, ketika kita menyalurkan bakat kita di TikTok dalam tanda kutip untuk hal-hal positif, insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang pastinya bermanfaat dan cuan juga ya untuk kitanya. Seperti itu, apalagi yang utamanya itu meningkatkan personal branding. Ya, selanjutnya untuk presentasi berikutnya akan dilanjut oleh Saudara Kak Afif Fikri. Dipersilahkan. Melanjutkan paparan dari rekan saya sebelumnya, Adi Rifa. Perkenalkan, saya Afif Fikri Naufal akan menjelaskan terkait dengan TikTok seller dan afiliator TikTok.
Yang pertama, TikTok seller atau pebisnis TikTok adalah individu atau pelaku usaha yang memanfaatkan platform TikTok untuk membangun, mengembangkan, dan memasarkan bisnis mereka, serta menjadikan TikTok alat strategi marketing untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian ada juga afiliator TikTok, individu yang mempromosikan produk dari penjual atau brand lain di TikTok dan mendapatkan komisi setiap kali terjadi penjualan melalui tautan afiliasinya. Afiliator tidak memiliki produk sendiri, tapi berperan sebagai perantara promosi digital antara penjual dan konsumen. Kemudian berikut adalah beberapa figur inspiratif di dunia bisnis digital melalui TikTok. Beberapa di antaranya adalah seleb TikTok yang cukup terkenal dan sempat beberapa kali viral di TikTok. Yaitu yang pertama Willy Salim, yang kedua itu Filme juga, terus yang ketiga ada Fujian, ada juga Diva. Kemudian ada produk kecantikan yang cukup terkenal yaitu Scarlet Whitening, dan ada produk makanan yang cukup viral juga di TikTok yaitu Bittersweet by Najla. Selanjutnya paparan akan dilanjutkan oleh rekan saya Agung Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Melanjutkan presentasi sebelumnya dari rekan saya Afif. Saya dengan Agung Aulia Rahman akan menjelaskan akun-akun inspiratif pada platform digital TikTok. Yang pertama adalah Willy Salim dengan 78,6 juta pengikut. Ia menjadi salah satu kreator Indonesia dengan pertumbuhan cepat di kategori bisnis dan keuangan. Kontennya beragam mulai dari aksi sosial, review, challenge, hingga live streaming besar. Artikel di suara.com menyebutkan satu video di akun TikToknya mampu menghasilkan estimasi hingga 1,8 miliar dalam satu unggahan. Next ada akun Filme juga. Akun Filme juga memiliki lebih dari 64 juta pengikut. Ia adalah kreator konten di TikTok, juga pengusaha di bidang kecantikan. Sumber penghasilan tidak hanya dari video TikTok, tetapi juga dari bisnis dan endorsement. Kontennya kreatif, seringkali banyak disurat publik karena penuh empati. Total dari seluruh video diperkirakan bisa mencapai 12,1 miliar hingga 302,6 miliar untuk akun TikToknya. Next ada Fujian atau yang biasa dikenal Fuji. Ia memiliki 37,8 juta pengikut. Sesuai dengan laporan media, dengan pengikut dan likes yang sangat besar di bidang konten hiburan, lifestyle, tantangan viral, serta kolaborasi selebrita. Video-videonya sering masuk FYP dan mendapatkan jutaan view, sehingga memperkuat posisi sebagai kreator digital top di Indonesia. Estimasi penghasilan untuk satu video sekitar 912 juta untuk satu videonya. Pendapatan tidak hanya video tapi juga endorsement brand serta live streaming. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Agung Aulia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ifnu Bayu Pramana. Saya akan melanjutkan tentang beberapa tokoh inspiratif dari penggunaan aplikasi TikTok. Nah, slide selanjutnya yaitu dari user Adifa Amalia dengan 3,8 juta pengikut. Ia merupakan sebuah konten kreator yang pernah mendapatkan penghargaan dari TikTok Shop atau Creator Fashion, di mana dia mendapatkan penghargaan sebagai Creator Fashion nomor 1 pada TikTok Shop Awards tahun 2023.
Adifa pernah melakukan live stream selama 8 jam dalam satu hari dan berhasil menjual sebanyak 28.100 unit produk dengan omset sekitar 1.065.675.775 rupiah. Di mana sosok Adifa ini menjadi bukti nyata bahwa generasi muda bisa sukses dari kreativitas digital. Dari sebuah konten fashion hingga afiliator TikTok, seorang Adifa Amalia berhasil meraih omset yang sangat fantastis dan menjadi inspirasi bagi ribuan kreator Indonesia. Di mana Diva Amalia ini sebagai seorang yang masih sangat muda bisa memanfaatkan platform TikTok sebagai media untuk berjualan maupun afiliator serta menjadi suatu konten kreator yang bisa menghasilkan penghasilan yang sangat besar. Nah, kemudian user berikutnya yaitu adalah user Scarlett dengan 4 juta pengikut. Apabila sebelum-sebelumnya adalah user individu atau mungkin user perseorangan, nah berikutnya ini TikTok juga dimasuki oleh brand-brand, baik brand besar maupun brand baru dan termasuk Scarlett sebagai brand lokal, di mana Scarlett Whitening ini merupakan salah satu merek skincare lokal Indonesia yang berdiri pada tahun 2017 oleh Felicia Angelista, di mana sorotan penting pada merek ini mencatat bahwa saat sesi live hanya dalam 4 jam, mereka bisa menghasilkan penghasilan sebanyak 1,2 miliar saat berkolaborasi dengan fanbase grup K-pop. Kemudian mereka menggunakan fitur live shopping, influencer marketing, dan viral konten TikTok untuk meningkatkan branding serta penjualan. Di mana TikTok ini juga mewadahi bagi brand-brand baik lokal maupun mancanegara untuk berjualan ya melalui fitur live TikTok serta beberapa peran influencer marketing lainnya. Di mana TikTok ini memberikan media bagi brand-brand untuk dapat memasarkan penjualannya. Jadi tidak hanya sebagai wadah bagi para content creator, tetapi juga bisa untuk brand-brand dalam memasarkan produknya. Nah, kemudian yang berikutnya, selain dari produk skincare fashion, nah di sini juga ada salah satu brand yaitu Bittersweet by Najla dengan jumlah pengikut sebanyak 12,2 juta pengikut. Di mana berbeda dengan produk sebelumnya ya, fashion maupun skincare, ini merupakan salah satu produk jajanan kuliner yang memanfaatkan tren viral dalam pemasaran digitalnya. Jadi tidak hanya produk-produk yang tahan lama, tetapi produk makanan juga bisa masuk dalam platform TikTok, di mana Bittersweet by Najla ini bisa menjual hingga 2.000 dessert box yang 90% penjualannya berasal dari TikTok Shop, di mana analisis platform Hype Auditor dalam salah satu periode yaitu sebanyak 28 juta sampai dengan 39 juta rupiah berdasarkan data bulan Juli tahun 2025. Nah, selain dessertnya yang enak, brand ini juga mahir dalam buat konten kreatif dan rajin live stream guna meningkatkan penjualan. Nah, jadi dari beberapa bentuk konten kreator ataupun brand yang masuk ke dalam TikTok ini tidak hanya dari melalui orang perseorangan atau individu, tetapi juga bisa melalui brand-brand besar. Di mana TikTok ini memang menjadi wadah yang mampu memberikan tempat bagi baik orang individu maupun brand-brand besar dalam memasarkan penjualannya dan sangat menjanjikan seperti itu. Nah, baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Agnata. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih. Saya Akanata Putra Agitama akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibawakan oleh Mas Ahmad tentang sosial media atau media sosial TikTok. Strategi bisnis. Mereka memperkenalkan produk dengan detail review atau konsumen yang terjalin secara online, baik lewat video pendek yang dibuat atau melalui live streaming, membagi kupon voucher produk, giveaway, berkolaborasi dengan influencer terkenal, serta menggunakan TikTok Ads atau yang biasa disebut TikTok promosi agar jangkauan lebih luas lagi. Kemudian
Risiko berbisnis melalui media sosial TikTok. Berbisnis melalui media sosial TikTok di era digital ini menawarkan peluang besar, namun juga memiliki berbagai risiko yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah perubahan algoritma TikTok yang dapat memengaruhi jangkauan konten dan menurunkan visibilitas produk secara tiba-tiba. Selain itu, persaingan antar pelaku bisnis di platform ini sangat ketat karena banyaknya kreator dan brand yang berlomba menarik perhatian pengguna. Dari sisi keamanan, risiko kebocoran data dan privasi pengguna juga menjadi isu serius yang dapat merugikan bisnis maupun pelanggan. Ketergantungan penuh pada satu platform seperti TikTok juga berbahaya karena bisnis bisa terdampak jika akun terblokir atau terjadi perubahan kebijakan platform. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Alfian. Melanjutkan presentasi dari Akanata Putra Agitama mengenai output dan target capaian. Output dari presentasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemahaman mengenai peran TikTok sebagai media bisnis di era digital. Hasil kajian ini akan diterbitkan dalam bentuk artikel di platform IDN Times dan Kompasiana sebagai bentuk publikasi digital yang bertujuan untuk menyebarkan wawasan dan inspirasi kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda pelaku usaha. Nah, selanjutnya daftar pustaka mengenai beberapa referensi yang kelompok kami pakai dalam menyusun PPT ini. Selanjutnya, ini ada sedikit quotes. Media sosial, TikTok bukan hanya untuk hiburan, tapi juga peluang. Apakah kamu akan menjadi kreator yang berpengaruh, afiliator yang cerdas, atau penjual yang sukses? Pilihan ada di tanganmu. Jangan hanya menjadi penonton. Terima kasih dari kelompok 1 atas penyampaian materi dan sharingnya. Dan terima kasih juga kepada dosen pembimbing, Ibu Rati Anggoro Wilis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.